wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita berharap dan terus berdoa semoga umur kita semua dipanjangkan Allah dalam kebaikan. Semoga hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang telah kita lalui, dan hari-hari ke depan yang insya Allah akan kita hadapi dan tentu kita hidup di dalamnya, menjadi jalan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, bertambah harta, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua tidak hanya dikumpulkan di dunia ini dalam kebaikan seperti yang tengah dilakukan saat ini. Semoga kita pula dikumpulkan Allah di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan ini untuk menyampaikan satu materi yang telah diamanahkan kepada kami untuk disajikan, yaitu tentang muhasabah. Dan untuk pembahasan tentang muhasabah ini, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian mengambil pelajaran dari dua ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu adalah surah yang ke-21 di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dua ayat saja. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Dan perkenalkan pula, nama saya Samsul Basri. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita tidak hanya bertemu di tempat ini, mungkin di luar sana kita bisa saling menyapa. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun." Artinya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat bagi setiap manusia, telah dekat bagi setiap jiwa kematiannya, yang menjadi titik tolak perhitungan akan amalan-amalan atas apa yang dikerjakan di dunia ini. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi anehnya manusia, kata Allah, kematiannya begitu sangat dekat, namun dia tetap saja lalai. Yang dimaksudkan lalai adalah tidak mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Yang parah adalah mu'ridun. Ada yang berani berbuat dosa dan maksiat. Sudah lalai, bahkan berani berbuat dosa dan maksiat. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ketika diperdengarkan ayat kepada mereka, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, betul mereka dengar, kata Allah. Mereka dengar ayat Allah, tetapi hatinya tidak merasa butuh dengan ayat-ayat Allah. Secara zahir, secara lahiriah, dia mendengarkan ayat, tetapi hatinya tidak merasa tergoda, tidak merasa tertarik untuk tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Dalam hati tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengamalkan apa yang dia dengarkan dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Melalui dua ayat ini ada 3 pelajaran penting yang insya Allah akan kami ketengahkan. Pelajaran yang pertama adalah tentang dekatnya kematian pada setiap jiwa. Pelajaran yang kedua adalah penyebab utama manusia melakukan kelalaian, bahkan penyebab utama manusia berani berbuat dosa dan maksiat. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga adalah hubungan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama berbicara tentang kematian yang sangat dekat, dan ayat yang kedua berbicara tentang Al-Quran yang banyak diabaikan dan dilupakan oleh manusia. Lalu apa hubungan antara kematian dan Al-Quran? Inilah pelajaran ketiga yang akan kita ungkap. Saya mengajak untuk bersama-sama merenungi untuk mengungkap pelajaran yang pertama, yaitu ayat yang pertama ditadaburi. Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum." Telah dekat bagi manusia perhitungan amalnya, yaitu telah sangat dekat bagi manusia kematiannya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan dekatnya kematian itu pada setiap jiwa? Kita akan dapati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dekatnya kematian pada setiap waktu, dekatnya kematian pada setiap tempat, dan dekatnya kematian pada setiap keadaan. Berkenaan dengan waktu, maka waktu itu ada 2. Berkenaan dengan waktu itu ada 2. Ada waktu yang kita hidup di dalamnya, dan ada waktu yang memetakan usia kita, sehingga ada kelompok usia balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, dan termasuk pranata. Ini adalah waktu. Waktu ada yang kita hidup di dalamnya, yaitu ada hari Senin sampai hari Ahad. Lalu ada jam dari jam 1 sampai jam 12. Lalu kemudian terus berputar demikian. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Ini adalah waktu yang kita hidup di dalamnya. Dan saat ini kita sedang hidup di waktu sore hari. Dan ada waktu yang membangun usia kita, sehingga usia kita bertambah hari ke hari, dan sekaligus memetakan kita menjadi beberapa kelompok usia. Nah, apabila kemudian kematian dikaitkan dengan waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian datang pada seseorang, maka kedatangan kematian itu tidak bisa dimundurkan dan tidak dapat dimajukan walau sepersekian ribu detik. Ini terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Dengan kata lain, kematian itu akan datang tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Sehingga kematian bisa datang di waktu pagi, bisa datang di waktu siang hari, bisa datang di waktu sore hari, bisa datang di waktu malam, bisa datang di hari Senin, hari Selasa, dan bisa datang di hari ini. Bisa datang di jam 3, jam 4, jam 5, terus. Maka setiap waktu yang kita hidup di dalamnya, kematian berpeluang datang. Dan kematian juga dekat kepada kelompok usia. Kematian dekat kepada balita, dekat kepada anak-anak, dekat kepada remaja, orang tua, lansia, dan juga pranatal. Maka itu adalah kematian jika dikaitkan dengan waktu. Jika kematian dikaitkan dengan tempat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam
surah Luqman di ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu di bumi mana dia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau kita berbicara tempat, maka tempat itu ada daratan, ada lautan, ada udara. Dan di daratan sendiri bisa di rumah kita, bisa di rumah sakit, bisa di tempat kerja, bisa di jalan, bisa tempat rekreasi, bisa di masjid, dan bisa di tempat maksiat. Ada yang meninggal di laut, ada yang meninggal di udara. Nah, setiap jiwa pasti akan datang padanya kematian di bumi manapun kakinya berpijak. Maka setiap tempat kita berada, kematian berpeluang datang. Dan Nabi SAW menyabdakan, idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu hajatan ilaiha. Kalau Allah berkehendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah jadikan orang itu punya kepentingan untuk datang di tempat di mana ruhnya akan dicabut. Sehingga setiap tempat kaki kita berpijak, kita berpeluang mati. Kita berpeluang mati. Itu kalau kemudian kematian dikaitkan dengan tempat. Dan jika kematian dikaitkan dengan keadaan, Allah juga memberitahukan kepada kita, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpanya di hari esok. Di antara maknanya adalah setiap jiwa tidak akan pernah tahu sebab apa, keadaan bagaimana kematian datang padanya. Kematian tidak selalu identik dengan sakit dulu, atau mesti kecelakaan dulu baru kematian datang, tidak. Di setiap keadaan yang kita berada di dalamnya, kita berpeluang meninggal dunia. Ya, kita lihat di YouTube, ada yang baru saja akad nikah langsung meninggal dunia. Ada yang sedang di pelaminan meninggal dunia. Ada yang sedang makan meninggal dunia. Ada yang sedang berjalan meninggal dunia. Sedang berjoget, sedang berkumpul dengan keluarga, bermain dengan anak-anaknya meninggal dunia. Ada yang sedang tidur meninggal dunia. Setiap keadaan kita berpeluang mati. Dan kita tidak akan pernah tahu sebab apa yang membuat kita mati. Apakah kita meninggal karena sakit? Apakah kita meninggal karena kecelakaan? Kita nggak tahu. Ala kulli hal, bahwa setiap keadaan yang kita hidup di dalamnya, kita berpeluang meninggal dengan keadaan tersebut. Ini menggambarkan betapa dekatnya kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka siapapun yang merasakan kehidupan pasti akan merasakan perpisahan. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah sangat dekat bagi manusia kematian. Tetapi yang anehnya adalah, meskipun kematian itu begitu dekatnya, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Anehnya kita manusia ini tetap saja berbuat kelalaian. Bahkan tetap saja berani berbuat dosa dan maksiat. Apa yang dimaksud dengan ghaflah, berbuat kelalaian? Yaitu tidak mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Tidak mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan di kubur. Tidak mempersiapkan bekalnya untuk di kehidupan mahsyar, di kehidupan mizan, di waktu melewati titian sirat. Itu tidak mempersiapkan bekal. Itu yang disebut dengan ghaflah. Yaitu diantara bentuknya ghaflah itu suka menunda-nunda sholat, bahkan tidak sholat. Merasa nggak ada waktu baca Quran. Merasa nggak butuh dengan majelis taklim, majelis ilmu. Ada mahasiswa yang kami ajar di UIK kelas karyawan. Dan kalau kelas karyawan itu terkadang umur tidak menjadi batasan. Ada yang usia 40 tahun kami ajar, masih S1. Tapi kelas karyawan memang demikian. Nah, rata-rata mereka ini sudah bekerja, bahkan mereka sudah punya posisi yang bagus di tempat kerja. Hanya saja mereka sejak SMA itu dan tamatan SMA langsung bekerja. Ya, dan kemudian karena tuntutan atau undang-undang mengharuskan mereka minimal S1.
Sehingga mereka kuliah itu sekedar untuk memenuhi syarat saja. Nah, di antara mereka kami tanya Bapak Ibu, ya saya panggil Bapak dan Ibu karena memang rata-rata usia ada 40-an. Saya katakan Bapak dan Ibu, coba siapkan secari kertas, tulis di secari kertas 10 agenda terpenting. Maka mereka tuliskan 10 agenda terpentingnya. Lalu kemudian secara acak saya tunjuk, silakan Bapak coba bacakan 10 agenda terpenting. Nah, dia bacakan 10 agenda terpenting. Maka yang lain bertepuk tangan setelah mendengarkan 10 agenda pentingnya itu. Saya tunjuk lagi secara acak, coba Ibu baca 10 agenda terpenting. Dan setelah dia sampaikan, ditepuk tangan lagi. Ya, 5 orang saya tunjuk secara acak membacakan 10 agenda terpentingnya. Meetingnya, rapat dan segala macam lah ya. Perkara-perkara yang sifatnya penting menurut mereka dalam perkara keduniaan. Tapi sayangnya dari yang saya tunjuk secara acak itu, tidak ada yang memasukkan di antara 10 agenda terpentingnya membaca Al-Quran. Tidak ada yang memasukkan 10 agenda terpentingnya membaca Al-Quran. Setelah saya tunjuk secara acak tidak ada yang menyebutkannya, saya langsung langsung bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang menuliskan di antara agenda terpentingnya membaca Al-Quran? Coba, saya kasih hadiah, saya kasih nilai yang baik. Ternyata tidak ada dalam satu kelas itu. Artinya di antara kita tidak memandang membaca Al-Quran itu agenda terpenting dalam hidup kita. Makanya tidak heran banyak dari kita itu Al-Fatihah yang sudah kita baca ratusan ribu kali, sampai detik hari ini kita belum tahu artinya. Banyak. Saya tanya, Bapak sudah berapa kali baca Al-Fatihah? Wah, sudah. Ada yang sudah baca 20 tahun kali, ya. 20 tahun itu katakanlah kalau dia mulai sholat usia 10 tahun, ya, dia usia 40 tahun, katakanlah sudah 30 tahun dia sholat. Satu hari sudah 17 kali minimal di luar dari sholat sunnah. Bisa dihitung berapa ratus ribu kali dia baca Al-Fatihah. Coba Bapak, apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Gak tahu arti. Dari awal ayat sampai akhir ayat tahu artinya apa? Gak tahu. Kalau saja umul kitab Al-Quran kita tidak merasa butuh untuk tahu artinya, bagaimana dengan arti-arti surah yang lain? Surah yang sering kita baca lah selain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, banyak juga yang belum tahu artinya. Saya tunjuk secara acak, Ibu, apa arti subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika Ibu ruku? Gak tahu artinya. Bapak, apa arti subhana rabbiyal a'la ketika sujud? Gak tahu juga artinya. Masya Allah, hampir di antara yang saya tunjuk di kelas itu tidak tahu apa yang dia baca di dalam sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, padahal Allah bilang as-salatu, Nabi SAW bersabda as-salatu khairul maudhu. Salat adalah sebaik-baik perintah Allah. Kalau saja salat yang merupakan sebaik-baik perintah Allah, kita merasa tidak butuh untuk memaksimalkan dalam pelaksanaannya, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Nah, karena itulah kemudian Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sangat dekat kematian tapi banyak orang yang lalai dari ibadah. Saya tidak menyebutkan contoh-contoh ibadah yang lain sebab sholat dulu yang menjadi ukurannya. Ya, tadi disebutkan oleh Pak Wisnu ya, bahwa awwalu ma yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalahat shalaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, semua amalnya dikali nol. Makanya kita nggak perlu tanya dulu amalan yang lain, sholat dulu yang menjadi ukuran. Dan sholat ini adalah mi'rajnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saja semulia-mulia perintah yaitu sholat kita masih abai, masih lalai, masih kurang peduli, bagaimana dengan ibadah yang lainnya? Yang parah adalah
Wa hum fi ghaflatin muridun, bukan hanya lalai, berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat. Ya, dia curang ketika dia bekerja, dia berkhianat terhadap amanah yang ditugaskan, dia mengambil yang bukan haknya, dia korupsi waktu dan seterusnya. Atau hal-hal lain yang dia lakukan yang itu Allah tidak ridho, dan dia pun tahu bahwa ini Allah gak suka, tapi tetap saja dia lakukan. Makanya Allah kasih pelajaran kepada kita di dalam surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan kita sudah hafal. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, dan seterusnya. Perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, itu Allah bercerita tentang kuda perang, di mana kuda yang tahu berbalas jasa kepada majikan yang mengurus dan merawatnya. Sehingga Allah mengatakan bahwa kuda itu begitu bersemangatnya berlari, saking bersemangatnya dia berlari, kuku kaki kuda tatkala berbenturan dengan bumi memercikkan bunga api, semangatnya dia berlari. Kenapa? Karena sang majikan di pundaknya. Dia pengen membahagiakan sang majikan yang mengurus dan merawatnya. Bahkan di waktu subuh hari, fasar nabihi naqa'a, kuda itu tetap berlari dengan kencang, dengan semangat. Digambarkan Allah adalah debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Sang majikan di pundaknya. Dan puncaknya adalah fawasato nabihi jama'a, kuda itu masuk ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Padahal instingnya melihat anak panah berselewarang, kilatan-kilatan pedang. Yang insting kuda ini adalah kematian nih kalau saya masuk. Tapi sang kuda tidak mau mengecewakan majikan yang di pundaknya. Maka dia rela masuk meskipun nyawa menjadi taruhannya. Dia tidak mau mengecewakan majikan yang sudah merawat dan mengurusnya. Itulah kuda. Fawasatu nabihi jama', dia rela masuk ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Lalu perhatikan di ayat yang ke-6, ayat 1 ayat sampai ayat yang ke-5, Allah puji-puji kuda. Allah angkat bagaimana kuda tahu berbalas jasa kepada majikan. Lalu ayat yang ke-6 coba lihat. Allah bilang apa? Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Inna a'tainakal kausar, kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, di dalam surat Luqman ayat 27 tak dapat dicatat nikmat Allah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah. Walaupun semua pepohonan, akar, batang, cabang, ranting jadikan pena, lalu lautan 7 benua disatukan dijadikan tinta, mana fidat kalimatullah, tidak akan habis tercatat nikmat Allah. Dan nikmat Allah bukan hanya nggak bisa dicatat, nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Andaikan kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup. Kalau mencatat dan menghitung tak sanggup, apalagi akan membayarnya. Allah tahu kita begitu lemah. Allah tidak pernah meminta bayar, tapi yang Allah minta adalah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Kalau kamu pengen berterima kasih kepada Allah, fasholli lirabbika, salatlah karena Allah. Makanya salat dululah kita jadikan ukuran dan parameternya. Mari kita muhasabah diri. Mari kita introspeksi diri. Kalau kita masih suka nunda-nunda sholat, mulai sekarang kita benahi sholat kita. Baguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di ayat yang kedua, ma yatihim min dzikri min rabbihim mudassir illa istama'u wa hum yal'abun. Ini berbicara tentang perlakuan manusia terhadap Al-Quran. Perlakuan manusia terhadap Al-Quran itu sebenarnya ada 3 kelompok. Dan 3 kelompok ini disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20, Allah memetakan atau mengelompokkan manusia menjadi 3 kelompok dalam hal perlakuannya terhadap Al-Quran. Kelompok yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, kelompok orang-orang yang beriman. Lalu kelompok yang kedua, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7, kelompok orang kafir. Lalu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, kelompok yang ketiga, kelompok orang-orang munafik. Bagaimanakah perlakuan mereka terhadap Al-Quran? Orang yang beriman, perlakuannya terhadap Al-Quran diringkas oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Bahwa orang yang betul-betul beriman dengan Al-Quran,
adalah ketika Al-Quran datang padanya, Al-Quran dibacakan, Al-Quran disampaikan, yatlunahu haqqa tilawati. Dia bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan sekedar pandai membacanya, tapi dia berupaya tahu artinya dan kemudian berupaya mengamalkan dalam kehidupannya. Itulah orang yang beriman dengan Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 121. Bagaimana perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran? Bagi ibu-ibu yang suka baca surat Yasin, lihat di ayat yang ke-46. Allah mengatakan, "Wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Orang-orang kafir kalau dibacakan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, jangankan mereka mau beramal dengan Al-Quran, mendengar saja mereka gak mau. Mereka langsung menghindar dari Al-Quran. Maka Allah mengatakan, tidaklah sikap mereka, perlakuan mereka terhadap Al-Quran kecuali berpaling sejauh-jauhnya. Itu orang kafir. Di surat Yasin ayat 46. Lalu bagaimanakah orang munafik? Nah, orang munafik itu adalah yang diangkat di dalam ayat yang kedua surat Al-Anbiya. Ini adalah orang munafik terhadap Al-Quran, yaitu ma ya'tihi min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Orang munafik itu bedanya dengan orang kafir. Kalau orang kafir nggak mau dengan Al-Quran, orang munafik mendengarkan Al-Quran. Orang munafik membaca Al-Quran, tapi hatinya tidak merasa butuh dengan Al-Quran. Hatinya tidak merasa tertarik untuk tahu arti dari Al-Quran, apalagi mau mengamalkan. Maka kalau dia baca Quran dan mendengarkan Al-Quran, ada kepentingan dunianya. Maka Allah mengatakan fi qulubihim marad, ada penyakit dalam hatinya. Yaitu diantara penyakit itu adalah hubud dunia saja. Ada kepentingan dunianya, tapi sebenarnya hatinya tidak merasa butuh dengan Al-Quran, tidak merasa perlu untuk tahu arti dari Al-Quran, apalagi mau beramal dengan Al-Quran. Nah, inilah 3 kelompok manusia terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah berada pada kelompok yang pertama, yaitu kita interaksi dengan Al-Quran secara baik. Kita luangkan waktu setiap hari baca Quran, walau hanya beberapa ayat, tapi rutin setiap hari. Dari Al-Fatihah lanjut terus sampai An-Nas. Begitu tuntas ulang lagi dari awal. Kalau kita sanggup 1 juz per hari, alhamdulillah. Jika belum sanggup 1 juz per hari, bolehlah setengah juz, atau 1/4 juz, atau beberapa halaman. Ala kulli hal, setiap hari mulailah baca Quran. Setiap hari mulailah baca Quran sampai An-Nas. Setelah itu ulang lagi dari awal. Sampai kapan kita ulangi? Sampai datang kematian. Hatta yatiyakal yakin. Sampai datang kematian baru berhenti baca Quran. Apa manfaatnya kalau kita rutin baca Quran? Saya sebutkan 4 saja, keutamaan secara ringkas, yaitu ma ra'aitu syai'an yagzi al-aqla war ruha wa yahfadhu al-jisma wa yakunu as-sa'ada aktsar min idamati nazar fi kitabillah. 4 keutamaan orang yang suka baca Quran. Pertama, akan bertambah kekuatan ingatannya, jauh dari penyakit pikun. Sebab Al-Quran nutrisi terbaik bagi akal, sehingga bertambah kecerdasannya, semakin kuat analisanya, semakin kuat ketelitiannya, dan insya Allah jauh dari penyakit pikun. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh. Maka siapa yang suka baca Quran, pasti akan bagus ibadahnya. Maka coba survei, siapa yang berat-berat ibadah, tanda interaksinya dengan Al-Quran itu lemah. Tanda interaksinya dengan Al-Quran lemah. Bahkan surat Az-Zukhruf ayat 46, orang yang tidak banyak baca Quran bahkan meninggalkan Al-Quran, maka Allah jadikan setan sebagai teman karibnya. Setan menjadi teman karibnya dikarenakan dia jauh dari Al-Quran. Nah, karena itulah kemudian Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh. Dengan baca Quran insya Allah akan kuat secara ruh, bagus ibadahnya. Tapi siapa yang berat ibadah, tanda tidak banyak baca Quran. Al-Quran menyehatkan badan, dan Al-Quran menenangkan jiwa. Sehingga sebenarnya dalam aktivitas kita bekerja itu sangat perlu baca Quran, tidak boleh tidak. Kenapa? Akan membantu konsentrasi kita bekerja. Itulah rahasianya. Kenapa di dalam surat Al-Muzammil orang yang bekerja tidak boleh putus dari Al-Quran. Lihat surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, ayat 20. Ada 3 kondisi diapit dengan perintah baca Quran. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Ada 3 kondisi diapit dengan perintah baca Quran. Salah satunya yang kedua tadi,
adalah Allah tahu di antara kalian ada yang sibuk mencari maisha, sibuk mencari rezeki. Ternyata orang yang sibuk mencari rezeki ini tidak boleh putus dari Al-Quran. Tetap harus baca Quran setiap hari. Ya, tetap harus baca Al-Quran setiap hari. Walau dengan tadi kita katakan kalau nggak mampu 1 juz, boleh setengah juz, boleh 1/4, boleh 1 halaman, intinya rutin setiap hari. Nah, kemudian pelajaran yang terakhir adalah apa hubungan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Namun sebelumnya saya ingin menyinggung terlebih dahulu 3 penyebab utama seseorang berani berbuat kelalaian dan berani berbuat dosa dan maksiat. Yang pertama adalah karena kesalahan manusia menganggap kematian masih jauh. Ini disebutkan dalam surat Al-Ma'arij di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah mengatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kenapa manusia berani berbuat lalai dan berani berbuat dosa? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Karena dia melihat kematiannya masih jauh. Dia lihat kematian dekat pada orang dan masih jauh pada dirinya. Karena menganggap kematian masih jauh, maka dia menggampangkan tidak sholat, menggampangkan tunda-tunda sholat, menggampangkan tidak baca Quran, menggampangkan tidak banyak sedekah, menggampangkan berbuat jahat, mencuri, berdosa, menggampangkan. Kenapa? Karena dia anggap kematiannya masih jauh. Wa narahu qariba, padahal kami, kata Allah, melihat kematian begitu dekat padanya. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah karena kecintaan pada dunia. Orang yang cinta dunia pasti menghalalkan segala cara demi mendapatkannya. Karena Allah mengatakan, inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yawman sakila. Al-Insan ayat 27. Allah mengatakan mereka begitu tamak terhadap dunia, begitu cinta dengan dunia. Karena kecintaannya pada dunia, mereka tidak peduli dengan akhirat. Yaitu mereka tidak berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dia sibuk pikirkan masa depannya di dunia, tapi dia tidak sibuk memperhitungkan, mempersiapkan masa depannya di akhirat. Maka Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajila. Bukan ibadah ini yang berat, tapi karena kecintaanmu yang begitu berat terhadap dunia. Lalu kemudian penyebab yang ketiga adalah karena jauhnya manusia dari Al-Quran. Tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka hatinya menjadi gelap. Karena Al-Quran adalah cahaya. Walakin jalnahu nura, kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Tidak banyak baca Quran, maka hatinya gelap. Hati yang gelap inilah yang menjadikan kecondongan hatinya, kecondongan jiwanya pada dosa dan maksiat. Maka pelajaran yang terakhir adalah apa hubungan antara ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama berbicara tentang kematian, ayat yang kedua berbicara tentang Al-Quran. Hubungan antara kematian dan Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 27 dan surat Al-Muzammil ayat yang kelima. Bahwa dari 2 ayat ini yang menghubungkan antara kematian dan Al-Quran ternyata satu kata. Satu kata itu adalah sakilun. Sakilun artinya berat. Dan kata sakil hanya berulang 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Insan ayat 27 dan surat Al-Muzammil ayat yang kelima. Disitulah hubungan antara kematian dan Al-Quran. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan hari kematian itu dengan yaumun sakil, hari yang berat. Inna haula yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yauman sakilan. Hari yang berat itu adalah hari kematian. Hari ketika ruh akan dipisahkan dari jasad itu adalah hari yang berat. Hari ketika manusia dimasukkan ke lahat, ke dalam kuburnya, itu adalah hari yang berat. Hari ketika kemudian dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di mahsyar, itu hari yang berat. Hari ketika mizan itu hari yang berat. Hari kiamat adalah hari yang berat. Lalu Al-Quran disifatkan Allah dalam surat Al-Muzammil, inna sanulki alaika qaulan sakilan. Kami akan turunkan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Al-Quran adalah qaulun sakil, perkataan yang berat. Hari kiamat adalah yaumun sakil, hari yang berat. Al-Quran perkataan yang berat. Maka kata para ulama, siapapun yang pengen selamat di hari yang berat, maka dia harus berpegang teguh dan banyak berinteraksi dengan perkataan yang berat. Maka siapa yang pengen dimudahkan kematiannya, tidak menjadi berat ketika kematian datang padanya, maka hendaknya dia banyak berinteraksi dengan perkataan yang berat,
yaitu Al-Quran. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk kelompok yang pertama yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan kita senantiasa dalam kebaikan. Bukan hanya harta kita dibanyakan oleh Allah, tapi amal soleh juga, dan semakin dekat hubungan dengan Allah. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita di dunia ini tidak hanya berakhir di dunia, tapi berlanjut di surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Waalaikumsalam.